Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riri Abdillah. Saya seorang penulis dan juga guru ngaji. Tantangan orang tua di era digital ini sangat berat sekali. Saya punya teman yang dia ini memiliki anak usia 5 tahun, seorang perempuan. Yang anaknya ini suka bermain ke tempat tetangganya, kakak kelasnya, kelas 3 SD, lawan jenis, jadi laki-laki. Nah, keduanya sama-sama sering ditinggal orang tuanya. Jadi keduanya ini orang tuanya sama-sama bekerja. Nah, ketika mereka bermain berdua, si anak yang kelas 3 tadi itu dipegangin gadget oleh orang tuanya. Jadi setiap hari mereka nonton gadget bersama. Yang kedua orang tuanya tidak tahu apa saja yang diakses oleh anak tersebut. Nah, sampai suatu ketika si anak dari teman saya ini pulang ke rumah, dia mengadu kepada orang tuanya, "Bunda, kenapa ya aku kok kalau pipis sakit?" gitu. Nah, orang tuanya langsung curiga, "Kenapa anakku?" gitu. Langsung diperiksakan ke dokter spesialis dan ternyata benar telah terjadi pelecehan oleh kakak kelasnya yang juga tetangganya tadi kepada anaknya teman saya ini tadi. Nah, hal semacam ini mungkin terjadi juga di sekitar kita dan ini merata. Dan bahkan bisa juga naudzubillah, jangan sampai ya, mungkin terjadi hal tersebut bisa terjadi kepada anak kita, entah itu pelaku ataupun mungkin korbannya. Yang kadang-kadang kita tidak menyangka, anakku di rumah baik-baik aja kok, gitu. Nggak mungkin di luar seperti itu. Nah, gimana cara menghindari hal semacam ini? Tentunya kita sebagai orang tua harus membuka diskusi, harus membuka ruang diskusi bersama dengan anak, harus mengajak anak untuk agar anak ini terbuka kepada kita, gitu. Nah, gimana caranya biar anak terbuka? Ketika anak mulai menceritakan hari-harinya apa yang dirasakan, jangan pernah kita sekalipun menjudge atau menghakimi atau memotong di tengah pembicaraan si anak. Jadi kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan si anak. Kita posisikan diri kita sebagai sahabat atau teman bagi si anak. Jadi dengan begitu anak akan merasa nyaman, akan merasa tenang, santai ketika berbicara dengan kita, gitu. Kemudian ketika kita mau memberikan nasihat, kita masukkan, kita selipkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai itu membuat si anak menjadi trauma berbicara kepada kita lagi. Nah, alhamdulillah anak-anak saya ketika dalam kesehariannya mereka selalu terbuka dan mau berbicara apapun kepada saya selaku orang tuanya, gitu. Jadi bahkan saya tahu siapa crushnya, siapa seseorang yang dia suka, dia dalam masalah apa saat ini, dia punya masalah apa dengan temennya, apa yang dia lakukan di luar sana, semuanya saya tahu. Dan dia juga bahkan password HP-nya, gitu ya. Itu saya pun tahu, dan saya tahu dengan siapa saja dia dengan chattingan, dengan siapa dia berinteraksi, dan apa saja yang diakses oleh anak saya di HP saya tahu semuanya, gitu. Nah, itu ternyata memudahkan kita untuk mengontrol apa sih yang anak kita lakukan di luar sana, dan bagaimana antisipasi kita sebagai orang tua agar anak kita ini menjadi lebih baik dan tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali seperti tadi. Kayak gitu. Jadi penting sekali bagi kita orang tuanya untuk membuka ruang diskusi bagi anak agar anak terbuka kepada kita dan tidak lari ke tempat lain untuk curhat atau menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Tapi cukup dengan kita saja, dan kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa kita tanamkan, hal-hal yang mungkin bisa kita arahkan kepada anak kita dengan lebih baik lagi.